Ibu. Bisa dimulai Pak Akris? Ya, Bu. Baik Bapak Ibu, seminar akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu peserta seminar online yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat darinya kita bisa berkumpul bersama dalam seminar online kali ini. Seminar online kali ini mengusung tema berbagi praktik baik, poin RHK, dan bukti dukung e-kinerja. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Hesti Arwidayanti selaku pembawa acara pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan dan penyampaian materi berbagi praktik baik, poin RHK, dan bukti dukung oleh Bapak Akris, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka dengan doa bersama. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu peserta seminar dimohon untuk duduk dengan posisi tegak. Baik, selanjutnya untuk acara yang ketiga yaitu sambutan dan penyampaian materi berbagi praktik baik, poin RHK, dan bukti dukung yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Akris. Kepada Bapak Akris, waktu kami persilahkan. Untuk peserta dimohon mikrofon selama penyampaian materi bisa di-unmute. Terima kasih. Monggo Bapak Akris. Baik, terima kasih Ibu Hesti. Teman-teman guru se-Jawa Tengah ini ya, mungkin satu Indonesia yang gabung. Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, untuk hari ini khususnya di KKG kelas 4 Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, terima kasih yang sudah bergabung untuk hari ini dan kali ini pada kesempatan kali ini di KKG kelas 4
agak berbeda KKG-nya. Hari ini kita laksanakan secara virtual, Bapak Ibu. Jadi untuk menjawab dari pertanyaan dari teman-teman di KKG kelas 4 khususnya di Kecamatan Bergas, kenapa untuk KKG hari ini kita laksanakan secara virtual, yaitu kita berkeinginan di pengurus KKG kelas 4 sekalian kita menghidupkan kombel yang ada di PMM, Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk hari ini kita akan membahas sedikit tentang poin yang ada di RHK untuk kebutuhan dari kinerja dari Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini nanti kita agak santai saja ya Bapak Ibu ya. Nanti akan ada sesi jawab, akan ada sesi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya kita akan memberikan sebuah solusi, atau bahkan nanti Bapak Ibu dari teman-teman guru semuanya yang berikan solusi juga kita sharingkan semuanya di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pertama Bapak Ibu, jadi di dalam kinerja di PMM Bapak Ibu, kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu cemas Bapak Ibu, karena di dalamnya sana itu yang Bapak Ibu khawatirkan dan Bapak Ibu cemaskan itu rata-rata adalah sertifikatnya bagaimana, bukti unggah dukungnya bagaimana, terus untuk kelengkapan yang di poin RHK itu seperti apa. Nah, untuk hari ini kita akan membahas di poin RHK 1 sampai 3 Bapak Ibu. Jadi memaksimalkan kemampuan dari yang pertama adalah kombel ya Bapak Ibu ya. Kombel di dalam satu sekolah maupun antar sekolah Bapak Ibu. Yang kedua, kita maksimalkan kembali di platform Merdeka Mengajarnya dari Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk Bapak Ibu yang di PMM-nya, di platform Merdeka Mengajarnya itu yang belum mendapatkan sertifikat ya, nah itu nanti bisa Bapak Ibu maksimalkan juga untuk mengunggah aksi nyata Bapak Ibu. Jadi itu adalah juga salah satu poin di RHK yang nantinya juga bisa dijadikan sebagai bukti dukung di kinerja Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke materi dan untuk kita bahas Bapak Ibu, jadi di dalam kinerja ini pada intinya Bapak Ibu yang terpenting itu bukan sertifikatnya nggih. Poinnya adalah bukan sertifikatnya, akan tetapi pengembangan Bapak Ibu melalui webinar-webinar yang Bapak Ibu laksanakan. Jadi contoh seperti ini ya tidak hanya formalitas untuk mengikuti webinar, yang penting dapat sertifikat. Itu tujuan di kinerjanya Bapak Ibu itu sebenarnya bukan di situ. Akan tetapi Bapak Ibu itu dituntut ya di dalam kinerja PMM, Bapak Ibu itu dituntut untuk melaksanakan sebuah tugasnya, akan tetapi juga performingnya Bapak Ibu itu juga meningkat melalui contoh seperti ini Bapak Ibu, melalui praktik baik seperti ini. Nah, dasarnya Bapak Ibu, kalau di dalam kombel Bapak Ibu, di dalam kombel kelompok belajar, ini adalah namanya berbagi praktik baik Bapak Ibu. Jadi yang perlu didasari dulu adalah kalau misalkan Bapak Ibu mengikuti sebuah seminar yang di situ judulnya seminar Bapak Ibu, berarti itu di luar kombel Bapak Ibu. Akan tetapi kalau di dalam kombel, entah itu kombelnya satu sekolah atau antar sekolah, itu namanya adalah praktik baik Bapak Ibu. Nah, itu adalah dasar dari nanti bukti dukung yang diupload di masing-masing kinerjanya Bapak Ibu. Nah, di sini saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu tentang kebijakan dari bukti dukung Bapak Ibu, bukti dukung dari kinerja. Jadi Bapak Ibu perlu kita ketahui di sini bahwasanya guru akan diminta untuk mengunggah dokumen sebagai bentuk bukti dukung ya Bapak Ibu ya. Bukti dukung dalam pengelolaan kinerja.
Nah, bukti dukung tersebut merupakan dokumentasi yang dikumpulkan sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan kinerja. Jadi ada 3 Bapak Ibu nanti yang akan diunggah di e-kinerja Bapak Ibu. Yang pertama adalah dokumen RPP atau modul ajar Bapak Ibu. Jadi RPP itu berarti untuk kurikulum 13 ya Bapak Ibu ya. Dan modul ajar itu untuk kurikulum merdeka. Dan yang kedua adalah bukti dukung pengembangan kompetensi. Nah, bukti dukung pengembangan kompetensi ini Bapak Ibu bisa dapatkan dari yang pertama adalah dari berbagi praktik baik melalui Kombel, komunitas belajar. Nah, komunitas belajar ini bisa Ibu dapatkan entah itu melalui PMM atau komunitas belajar yang lain. Di luar PMM pun juga bisa Bapak Ibu. Yang ketiga adalah bukti dukung tugas tambahan. Nah, jadi Bapak Ibu nanti ketika kinerjanya sudah mulai action di mulai bulan Februari ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti bisa dilihat jadwal progresnya Bapak Ibu di kinerja masing-masing. Oh, bulan Februari sampai bulan Juni itu apa yang harus dilakukan. Nah, tentunya Bapak Ibu yang harus dilakukan ketika dokumen ini Bapak Ibu harus terpenuhi. Terus untuk dokumen RPP atau modul ajar nanti Bapak Ibu bisa ini ya, bisa melihat-lihat sendiri di bagian pengaturan ini di bukti dukungnya. Nah, itu nanti seperti apa di modul ajarnya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, bukti dukung pengembangan kompetensi. Nah, jadi ini perlu diketahui Bapak Ibu, sertifikat yang dapat digunakan guru sebagai bukti dukung pada pengelolaan kinerja itu adalah sertifikat yang didapatkan dan dihasilkan selama 6 bulan Bapak Ibu, yang pada saat pelaksanaan kinerja berlangsung. Jadi sebagai contoh, bukti dukung yang dikumpulkan atau sertifikat yang Bapak Ibu dapatkan melalui periode saat ini itu adalah periode Januari sampai Juni 2024. Jadi sertifikat yang didapatkan dari hasil perencanaan ini Bapak Ibu sekarang kan baru memasuki di perencanaan ya atau sasaran kinerjanya. Nah, jadi Bapak Ibu sertifikat yang didapatkan pada periode yang nanti sah untuk bukti dukung pengembangan kompetensinya itu sertifikat dari bulan Januari sampai Juni 2024. Nah, ini tertuang pada aturan dasar Bapak Ibu, peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor sekian, yaitu tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, jadi bukti dukung ini Bapak Ibu, sertifikat sertifikat yang Bapak Ibu unggah sebagai bukti dukung pengembangan kompetensi ini nanti yang Bapak Ibu dapatkan dari bulan Januari sampai bulan Juni 2024 Bapak Ibu. Nah, di sini guru akan diminta untuk mengunggah bukti pengembangan kompetensi itu pada pelaksanaan kinerja. Format yang diunggah itu nanti Bapak Ibu ya jangan sampai salah ya formatnya. Itu formatnya berupa PDF Bapak Ibu, bukan JPEG, bukan PNG atau bukan berupa gambar. Akan tetapi bukti unggah yang Bapak Ibu guru unggah itu adalah PDF. Sini bukti unggah itu dapat berupa bukti karya yang telah dipublikasikan pada platform Merdeka Mengajar serta sertifikat pelatihan yang diperoleh melalui platform Merdeka Mengajar atau lainnya. Jadi Bapak Ibu ketika hari ini Bapak Ibu mengikuti webinar ini dan kami mengeluarkan sertifikatnya, itu berarti Bapak Ibu bisa digunakan sebagai bukti dukungnya. Sertifikatnya bisa berlaku Bapak Ibu karena di sini kita kombelnya terdaftar di PMM yang pertama, yang kedua ini nanti kan kita mau melaksanakannya rencananya 2 jam Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan paling sedikit 2 jam itu nanti berarti sertifikatnya itu diakui. Dan kita juga
merupakan kombel Bapak Ibu, komunitas belajar. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan membahas sedikit jadi RHK, rencana hasil kerja yang dibutuhkan sebagai bukti dukung di dalam PMM, kinerjanya PMM itu yang pertama itu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Jadi ini Bapak Ibu ini dituntut untuk mengunggah sertifikat dari hasil aksi nyata yang dilakukan Bapak Ibu semuanya. Jadi di PMM ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan satu topik, dua topik, tiga topik, nah itu Bapak Ibu kan dituntut untuk mengunggah aksi nyata, nggih. Nah, di sini Bapak Ibu itu jika aksi nyatanya disetujui dan aksi nyatanya itu mendapatkan sertifikat, nah itu Bapak Ibu mendapatkan 8 poin Bapak Ibu. Jadi untuk poin pertama ini Bapak Ibu, di dalam RHK-nya Bapak Ibu, itu berarti Bapak Ibu memilih untuk mengerjakan aksi nyata dan harus mendapatkan sertifikat. Nah, jika Bapak Ibu dalam merencanakan e-kinerja yang sudah Bapak Ibu isi ya sampai paling lambat Bapak Ibu harus sudah mengajukannya ke kepala sekolah hari ini nggih, tanggal 29 Januari ini Bapak Ibu sudah mengajukan persetujuannya. Nah, jika Bapak Ibu di sini memilih untuk meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri di PMM Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau memenuhi 32 poinnya Bapak Ibu berarti harus mengupload berapa itu? 4 ya. Nah, itu kalau Bapak Ibu memilih satu RHK di dalam e-kinerja. Akan tetapi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu itu tidak yakin dengan pilihan di RHK-nya ini nomor satu, tidak yakin bahwasanya nanti akan bisa menembus 4 sertifikat. Nah, berarti Bapak Ibu dimaksimalkan ke poin RHK yang lain. Nah, contohnya Bapak Ibu di poin RHK selanjutnya yaitu nomor 2 Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu itu satu observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian itu setara 8 poin. Jadi Bapak Ibu di sini itu mengunggah bukti dukungnya yaitu berupa laporan. Nah, laporannya ini terdiri dari satu dokumen observasi yang dilakukan secara bergantian. Jadi misalkan guru A itu sebagai objeknya, guru B sebagai observatornya. Nah, itu nanti gantian guru B sebagai objek dan guru A sebagai observatornya. Nah, di sana Bapak Ibu, laporannya itu di dalam observasi ini Bapak Ibu harus mengandung yang pertama adalah persiapannya. Jadi pelaporan di persiapannya nanti seperti apa, yang digunakan kurikulum apa, terus yang digunakan untuk pembelajaran itu seperti apa. Nah, itu nanti di dalam pelaporannya harus dicantumkan. Yang kedua adalah pelaksanaannya, Bapak Ibu. Jadi di dalam laporan nanti juga terdapat pelaksanaannya. Pelaksanaannya bagaimana, terus metode yang digunakan seperti apa. Nah, itu nanti di dalam pelaporan observasi itu tetap harus dilaporkan. Dan yang ketiga adalah diskusi tindak lanjut Bapak Ibu. Jadi diskusi tindak lanjut ini Bapak Ibu itu mendiskusikan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan yang Bapak Ibu laksanakan dalam praktik pembelajarannya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ketika Bapak Ibu itu memilih di poin 2 ini, nah Bapak Ibu harus mengunggah bukti dukungnya yaitu berupa laporan seperti apa yang saya bicarakan tadi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga itu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan
mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Nah, ini Bapak Ibu, itu acuannya adalah di PMM Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu itu membuat sebuah kombel ya di penggerak komunitas belajarnya, nah terutama di PMM Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini harus melakukan webinar sebanyak 3 kegiatan Bapak Ibu. Nah, ini setara dengan 36 poin. Nah, ini Bapak Ibu harus berstatus sebagai penggerak komunitas. Jadi penggerak komunitas itu Bapak Ibu di dalam satu kombel di PMM itu maksimal 3 orang Bapak Ibu. Penggerak komunitasnya satu kombel. Nah, jika Bapak Ibu ingin RHK-nya memilih di poin ini Bapak Ibu yang pertama harus membuat kombel di PMM, terus di sana Bapak Ibu harus sebagai penggerak komunitas. Nah, sementara di penggerak komunitas di kombelnya PMM itu maksimal 3 orang Bapak Ibu, satu kombelnya di PMM. Nah, terus untuk benar Bapak Ibu. Nah, terus untuk sertifikat yang laku ya yang bisa diunggah sebagai bukti dukung ini Bapak Ibu di dalam kombelnya di PMM itu Bapak Ibu harus mengadakan webinar seperti ini yaitu minimal 3 kegiatan berbagi praktik Bapak Ibu. Jadi penggerak komunitasnya ini yang dapat sertifikat adalah penggerak komunitasnya Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu sebagai peserta, akan tetapi Bapak Ibu sebagai penggerak komunitasnya. Nah, bagaimana kalau di dalam sekolah, bukan antar sekolah? Apakah bisa Bapak Ibu membuat kombel? Tentunya bisa Bapak Ibu. Jadi kombel yang ada di PMM itu bisa dibuat antar sekolah Bapak Ibu. Di dalam sekolah Bapak Ibu, maaf nih. Di dalam sekolah Bapak Ibu itu bisa dibuat kombel di dalam PMM. Syaratnya untuk membuat kombel itu apa Bapak Ibu? Nanti kita bahas setelah ini. Nah, itu kalau Bapak Ibu ingin mengunggah bukti dukung yang dipilih RHK-nya adalah di poin nomor 3 Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Kami lanjutkan Bapak Ibu. Nanti ya, Guru baru rapat. Guru baru rapat. Nanti Pak Guru baru. Untuk selanjutnya Bapak Ibu di poin RHK di nomor 4 yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Nah, ini kegiatannya Bapak Ibu setara durasinya 2-3 jam ya. Nah, itu mendapatkan 8 poin dan bukti dukungnya ini adalah sertifikat nih Bapak Ibu. Nah, ini itu adalah orang-orang yang punya sertifikat narasumber berbagi praktik baik. Misalnya Bapak Ibu sudah membuat kombel ya. Jadi kombelnya di satuan sekolah juga di dalam sekolah tidak lintas sekolah atau kombel yang seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu menjadi narasumber seperti ini dan mendapatkan sertifikat Bapak Ibu, nah itu bisa dijadikan sebagai unggah bukti dukungnya Bapak Ibu. Jadi ketika durasinya narasumber ini 2-3 jam ya paling enggak 2 jam lah Bapak Ibu. Nah, itu bisa dijadikan sebagai bukti dukung Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu diketahui berbagi praktik baik. Jadi kalau misalkan di sini adalah berbagi praktik baik, itu berarti tandanya Bapak Ibu sebagai narasumber di dalam kombel Bapak Ibu, bukan seminar nggih. Beda nggih dengan seminar nggih. Nah, yang perlu Bapak Ibu catat di sini ketika di sini berbunyi berbagi praktik baik itu berarti kompetensinya itu melalui
kombel Bapak Ibu, komunitas belajar. Entah itu komunitas belajar yang ada di dalam PMM atau komunitas belajar yang ber-SK lainnya. Contoh misalkan di Kecamatan Bergas itu terdapat kombel KKG Gugus. Nah, akan tetapi KKG Gugus di sini tidak terdaftar di dalam PMM. Itu apakah bisa? Kalau di sini membahasnya tentang kurikulum merdeka, Bapak Ibu, tentang kurikulum merdeka itu contohnya membuat aksi nyata, terus segala hal yang menyangkut kurikulum merdeka lah. Nah, itu berarti ini bisa Bapak Ibu, sertifikat narasumber ini bisa digunakan sebagai bukti dukung. Akan tetapi kalau judulnya seminar Bapak Ibu, nah seminar itu berarti dia berada di ruangnya di luar kombel Bapak Ibu. Nah, jadi perbedaannya di sini ya Bapak Ibu, berbagi praktik baik itu di dalam kombel, terus kalau seminar itu berarti di luar kombel Bapak Ibu. Nah, ini bukti dukungnya juga sama berupa sertifikat Bapak Ibu. Nah, untuk yang poin kelima Bapak Ibu, ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, Bapak Ibu, ini berdurasi satu kegiatan 2-3 jam setara 4 poin dan bukti dukungnya adalah sertifikat ya. Nah, menurut saya Bapak Ibu, yang dimaksimalkan di sini saja. Jadi Bapak Ibu itu cukup mengunggah bukti dukungnya itu berupa sertifikat itu sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan di Kombel Bapak Ibu. Bisa komunitas belajar yang ada di PMM, bisa juga komunitas belajar yang tidak terdaftar di PMM. Akan tetapi Bapak Ibu yang lebih valid kan yang terdaftar di PMM. Nah, itu Bapak Ibu bisa memaksimalkan seperti ini. Jadi di poin RHK nomor 5 ini Bapak Ibu bisa memaksimalkan dengan cara Bapak Ibu bisa membentuk kombelnya di dalam sekolahnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membentuk kombel di dalam sekolahnya, terus Bapak Ibu bisa mengadakan apa ya kayak webinar seperti ini di dalam sekolahnya, di dalam kombel sekolahnya tersebut bisa mengadakan webinar. Nah, dimaksimalkan kalau misalkan Bapak Ibu menargetkan 32 poin, berarti Bapak Ibu melaksanakan berbagi praktik baiknya ini 8 kali berarti. Nah, biar 32 poinnya terpenuhi. Nah, akan tetapi Bapak Ibu yang perlu digarisbawahi seperti yang saya bilang tadi, bukan sertifikatnya nggih yang terpenting itu nggih, akan tetapi berbagi praktik baiknya dari narasumber itu seperti apa. Nah, itu yang Bapak Ibu gunakan. Ini Bapak Ibu kita bahas poin 1 sampai nomor 5. Jadi untuk pertemuan nanti selanjutnya di pertemuan kedua itu nanti kita akan membahas di poin selanjutnya Bapak Ibu. Poin nomor 6 sampai 10 atau 6 sampai berapa ini sampai habis ya, sampai 18 juga bisa. Nah, itu Bapak Ibu untuk bukti dukung ya, bukti dukung pengembangan kompetensi sebagai RHK yang Bapak Ibu rencanakan bulan ini. Terus untuk bukti dukung tugas tambahan Bapak Ibu selanjutnya. Nah, di bukti dukung tugas tambahan ini Bapak Ibu, guru dapat memilih lebih dari satu tugas tambahan, yaitu berdasarkan surat keputusan atau surat tugas yang telah diberikan. Jadi Bapak Ibu nanti di dalam bukti dukung ini ketika Bapak Ibu sudah memilih 1, 2 atau bahkan 3 untuk tugas tambahannya, Bapak Ibu harus mengunggah berupa surat tugas ataupun apa ya Bapak Ibu ya, surat tugas ya berarti Bapak Ibu ya, surat tugas yang diterbitkan oleh keputusan di masing-masing setiap sekolah. Jadi misalkan Bapak Ibu bertugas sebagai bendahara BOS ya, berarti Bapak Ibu kan juga punya surat tugas dari kepala sekolah. Nah, itu nanti
yang harus diperhatikan dalam mengunggah bukti dukung tugas tambahan ini adalah SK-nya Bapak Ibu, surat tugasnya. Terus untuk dokumen yang diunggah itu berupa surat tugas atau surat keputusan tadi ya, itu beserta surat laporan tugas pelaksanaan dalam satu file. Nah, jadi Bapak Ibu di sini mengunggah surat tugas atau surat keputusannya itu beserta surat laporan tugasnya. Misalkan Bapak Ibu itu eh, memilih tugas tambahannya sebagai tugas tambahan ekstra ya, memilih tugas tambahan ekstra. Nah, itu nanti Bapak Ibu juga harus membuat laporan-laporan ekstranya apa, terus tugasnya bagaimana, jadwalnya bagaimana, seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus dikompliti surat tugas dan surat keputusannya serta laporan pelaksanaan tugasnya. Nah, jika tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu itu tidak termasuk dalam tugas tambahan yang ada di sini, maka Bapak Ibu dapat melewati pengisian tugas tambahan dan lanjut ke halaman berikutnya. Jadi Bapak Ibu harus berhati-hati di sini untuk tugas tambahannya Bapak Ibu itu jenjangnya Bapak Ibu lihat ya, dengan melihat daftar tugas tambahannya, Bapak Ibu juga harus melihat jenjangnya. Apakah di sana berlaku tingkat jenjang SMP, SMA, atau SMK, atau semua jenjang. Contoh Bapak Ibu sebagai guru SD ya, sebagai guru SD ingin mengambil wakil kepala sekolah satuan pendidikan. Apakah bisa? Nah, di sini jenjangnya hanya untuk SMP, SMA, dan SMK. Jadi Bapak Ibu untuk SD itu berarti tugas tambahannya itu tidak bisa untuk wakil kepala satuan pendidikan. Nah, untuk di tingkat jenjang SD itu yang bisa apa aja Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu melihat di statusnya di semua jenjang. Kalau keterangannya di sini semua jenjang, Bapak Ibu berarti untuk sekolah dasar, untuk di SD berarti Bapak Ibu bisa sebagai kepala perpustakaan itu berarti bisa untuk tingkat SD. Terus untuk pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Nah, kalau ini ada SK-nya inklusif dari tingkat satuan pendidikan, Bapak Ibu guru SD, ini juga bisa. Terus pembina ekstrakurikuler ini di semua jenjang ya Bapak Ibu ya. Berarti Bapak Ibu yang mengajar sebagai guru SD bisa. Dan selanjutnya guru piket ini berarti Bapak Ibu juga bisa di tingkat SD. Penilaian kinerja guru, pengurus organisasi. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memilih ini ya, yang pengurus organisasi, entah itu tingkat nasional, entah itu tingkat provinsi, entah itu tingkat kabupaten. Nah, Bapak Ibu harus memiliki SK-nya Bapak Ibu, SK pengurusnya. Jadi kalau tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten, itu yang mengeluarkan SK dinas-dinas terkait Bapak Ibu. Kalau nasional berarti ya setingkat kementerian, kalau provinsi berarti ya tingkatnya provinsi Bapak Ibu, daerah. Kalau di tingkatnya kabupaten atau kota berarti ini yang mengeluarkan SK dari kabupaten atau kota. Terus bendahara sekolah dan lain sebagainya. Nah, ini bisa Bapak Ibu yang terpenting di dalam tugas tambahan ini Bapak Ibu teliti dulu tingkat jenjangnya gitu. Jangan sampai Bapak Ibu salah pilih. Nah, itu Bapak Ibu untuk sedikit dalam pelaporan kinerja, bukti dukung yang diunggah apa saja, terus dokumennya bagaimana, terus nanti kinerjanya seperti apa. Yang terpenting Bapak Ibu itu kalau bisa dimaksimalkan saja kombelnya itu di dalam sekolah Bapak Ibu semuanya. Nah, di dalam sekolah itu Bapak Ibu bisa bebas sih mau buat berapa kombel. Kalau satu orang, ya Bapak Ibu ya, satu orang di PMM itu sudah menyelesaikan yang seperti syaratnya di PMM itu maksimal Bapak Ibu nanti bisa mengurus 3 kombelnya. Nah, kalau di dalam sekolah, misalkan Bapak Ibu itu punya 6, misal 6 orang yang sudah syaratnya sudah masuk. Nah, itu nanti bisa dimaksimalkan di situ Bapak Ibu, di ke 6 orangnya itu.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mohon saya izin untuk share bagaimana kita memaksimalkan kombelnya di dalam sekolah, Bapak Ibu. Jadi syarat untuk mendaftarkan di komunitas belajar, Bapak Ibu, di dalam PMM, ini Bapak Ibu itu harus memiliki penggerak atau pengurus komunitas yang aktif. Jadi penggerak atau pengurus komunitas yang aktif di dalam PMM, Bapak Ibu. Nanti pengurus yang aktif itu seperti apa, nanti syaratnya kita bacakan bersama-sama. Jadi di sini yang kedua, memiliki pertemuan rutin dapat secara daring, Bapak Ibu. Jadi di kombelnya PMM itu bisa dilaksanakan secara daring seperti ini dan juga bisa dilaksanakan secara luring, Bapak Ibu, untuk mendiskusikan isu-isu pembelajaran atau pengembangan diri guru. Nah, jadi komunitas belajar yang ada di PMM, Bapak Ibu, itu fungsinya ini ya Bapak Ibu ya, mendiskusikan isu-isu pembelajaran dan pengembangan diri guru. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf sekali kalau misalnya Bapak Ibu yang penting dapat sertifikat, ya berarti di komunitas belajarnya itu Bapak Ibu enggak sesuai tujuan dan syaratnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus yang ketiga, memiliki anggota yang sudah atau akan menerapkan kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu di sini komunitas belajar yang Bapak Ibu bangun, yang Bapak Ibu buat itu memiliki anggota. Ya Bapak Ibu ya, minimal berarti kalau di dalam PMM bisa paling sedikit itu satu penggerak komunitasnya ini ya Bapak Ibu ya. Paling banyak 3 di penggerak komunitasnya. Terus Bapak Ibu juga memiliki anggota. Jadi di dalam komunitas belajar di PMM Bapak Ibu, itu Bapak Ibu minimal paling sedikit itu memiliki 1 penggerak komunitas dan paling banyak itu memiliki 3 penggerak komunitas. Nah, kalau sudah terdapat 3 penggerak komunitas dan 1 anggota, itu nanti Bapak Ibu bisa melakukan webinar dan sertifikat webinarnya kalau berdurasi 2 jam lebih, nah itu nanti bisa digunakan sebagai bukti dukung e-kinerja tadi. Nah, Bapak Ibu, syaratnya lagi itu apa? Jadi di sini di setiap komunitas itu dapat diwakili paling sedikit 1 Bapak Ibu. 1 dan paling banyak 3 penggerak komunitas. Nah, di sini Bapak Ibu, 1 penggerak komunitas itu dengan syarat apa? Nanti kita bacakan bersama-sama. Nah, pendaftarannya ini dilakukan oleh pengurus atau penggerak komunitas belajar dengan kriteria Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ingin membuat kombel di PMM, Bapak Ibu harus memenuhi kriteria yang pertama itu aktif menjadi bagian dari komunitas. Ini syaratnya Bapak Ibu, aktif menjadi bagian dari komunitas. Yang kedua, aktif mengelola komunitas belajar atau memfasilitasi proses belajar dalam komunitas. Jadi di dalam komunitas itu Bapak Ibu aktif untuk menghidupkan komunitasnya, melakukan webinar-webinar atau memfasilitasi proses belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi belajar itu tidak hanya membahas tentang PMM saja, Bapak Ibu boleh membahas di luar PMM tidak masalah. Nah, yang ketiga, memiliki akun belajar ID yang sudah terdaftar. Jadi Bapak Ibu yang bisa mendaftar di Kombel PMM, itu Bapak Ibu itu harus memiliki akun belajar ID yang sudah bisa mengakses platform Merdeka Mengajar atau PMM. Nah, yang keempat, ini syarat mutlaknya Bapak Ibu. Sudah menggunakan platform Merdeka Mengajar. Nah, ini sudah pasti Bapak Ibu yang menjadi penggerak komunitasnya di dalam Kombel, itu Bapak Ibu harus menggunakan platform Merdeka Mengajar. Secara otomatis Bapak Ibu ya harus aktif di PMM. Yang kelima, Bapak Ibu,
berkomitmen untuk memfasilitasi proses belajar rekan sejawat tentang implementasi kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau kombelnya di dalam satu sekolah itu sudah jadi, Bapak Ibu sudah membuat dan sudah bisa membuat kombel di dalam PMM. Nah, Bapak Ibu itu nanti bisa belajar di dalam sekolahnya masing-masing tidak masalah. Jadi untuk menghidupkan kombelnya, jadi untuk menggerakkan komunitasnya itu Bapak Ibu bisa melakukan berbagi praktik baik di dalam kombel yang ada di sekolahnya Bapak Ibu tersebut. Entah itu contoh misalkan berbagi praktik melalui media pembelajaran Canva, melalui edit video CapCut, atau bahkan Bapak Ibu membahas tentang PMM aksi nyata. Nah, itu bisa dibahas melalui kombel yang ada di PMM-nya Bapak Ibu. Nah, yang keenam Bapak Ibu, ini juga syarat mutlak, Bapak Ibu harus sudah mengerjakan pelatihan mandiri pada topik kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu yang bisa mendaftarkan diri untuk menjadi penggerak komunitas di dalam Kombel itu Bapak Ibu harus sudah memiliki aksi nyata di topik kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu baru bisa mendaftar sebagai kombel di PMM. Syarat mutlak ini adalah harus Bapak Ibu. Bagaimana kalau Bapak Ibu itu sudah dapat sertifikat topik yang lain, tapi topik kurikulum merdekanya Bapak Ibu belum mengunggah aksi nyata? Nah, itu mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa sebagai penggerak komunitas dan tidak bisa mendaftarkan kombel. Ya, tidak bisa membuat kombel di dalam PMM-nya Bapak Ibu. Nah, ini sebagai syarat mendaftarkan komunitasnya Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu syaratnya di PMM ini Bapak Ibu harus sudah melakukan atau mengerjakan pelatihan mandiri pada topik kurikulum Merdeka sampai Bapak Ibu unggah aksi nyata. Nah, terus untuk yang syarat terakhir Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah membuat kombel di dalam satu sekolah di PMM, nah Bapak Ibu ingin melakukan webinar seperti ini, nah Bapak Ibu itu harus melakukan dan mengerjakan pelatihan mandiri itu pada topik perencanaan pembelajaran. Nah, di sini sebagai syarat Bapak Ibu itu membuat sebuah webinar seperti ini. Jadi yang pertama tadi Bapak Ibu syarat mutlaknya Bapak Ibu harus menyelesaikan di topik kurikulum Merdeka sampai aksi nyata. Dan selanjutnya adalah ketika Bapak Ibu ingin melaksanakan webinar, nah itu Bapak Ibu harus sudah selesai pada topik perencanaan pembelajaran. Nah, itu adalah syarat mutlaknya Bapak Ibu untuk membuat kombel di dalam sekolah maupun antar sekolah menggunakan platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Nah, caranya mendaftar bagaimana Bapak Ibu? Nah, di sini ada caranya mendaftar di versi Android. Kelihatan nggak ini Bapak Ibu ya? Kelihatan ya? Nanti mungkin sedikit kita praktekkan ya. Pak, kita praktekkan sekalian aja coba. Nah, sekarang kita praktekkan untuk bagaimana caranya Bapak Ibu mendaftarkan kombel di dalam satu sekolahnya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu masuk dulu ke PMM-nya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ini tampilan PMM-nya Bapak Ibu seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu silakan klik di komunitas ya Bapak Ibu. Nah, komunitas ini silakan Bapak Ibu klik. Nah, di sana nanti akan muncul ada yang namanya tambah komunitas untuk dikelola Bapak Ibu. Nah, di sini silakan diklik Bapak Ibu. Sebentar. Nah, di sini pendaftaran komunitas belajar pada platform Merdeka Mengajar. Nah, ini nanti silakan dibaca dulu Bapak Ibu.
Nah, tahapan pendaftaran yaitu Bapak Ibu yang pertama itu harus Bapak Ibu harus menyelesaikan topik kurikulum. Nah, topik kurikulum Merdeka sampai aksi nyata Bapak Ibu ini harus sudah dilaksanakan. Jadi tidak hanya sekedar misalkan kurikulum merdekanya Bapak Ibu sudah mengerjakan tapi belum sampai aksi nyata. Nah, Bapak Ibu tidak bisa mendaftar kombel di sini. Nah, terus yang kedua pendaftaran komunitas. Nah, Bapak Ibu silakan diisi formulirnya. Nah, di sini Bapak Ibu nama komunitasnya apa? Jadi Bapak Ibu bebas bisa menamai komunitasnya misal di sekolah saya Karangjati 4 ya ingin membuat kombel berdampak bergerak gitu misalkan ya udah berarti di sini tinggal saya tuliskan komunitasnya namanya berdampak bergerak. Nah, terus dilanjutkan lokasi komunitasnya jelas Bapak Ibu di lokasi masing-masing provinsinya Bapak Ibu. Kalau saya di Jawa Tengah berarti ya saya Jawa Tengah. Terus kabupatennya mana? Di sini dipilih saja. Kalau saya di Semarang ya di Semarang. Nah, terus Bapak Ibu di deskripsi komunitas ini Bapak Ibu bisa mendeskripsikannya komunitasnya Bapak Ibu itu fokusnya kemana, terus visi misinya apa. Nah, bisa dituliskan di sini Bapak Ibu. Lalu diklik lanjutkan. Nah, setelah itu Bapak Ibu masuk ke detail komunitasnya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya di dalam sekolah, Bapak Ibu, tidak antar sekolah, Bapak Ibu tergantung dari jenjangnya. Ketika Bapak Ibu berada di jenjang SMP, berarti Bapak Ibu silakan diklik di jenjang SMP. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat komunitasnya itu antar sekolah, Bapak Ibu, misalkan SD juga bisa, SMP juga bisa, PAUD juga bisa. Nah, nanti silakan diklik. Ini SD, SMP, PAUD ini diklik Bapak Ibu. Nah, saya ingin fokus ke SD dulu misalkan. Terus mata pelajarannya apa? Jadi di sini silahkan diisi Bapak Ibu mata pelajaran yang ingin dibahas. Misalkan di dalam bergerak berdampak itu isinya cuman bahasa Indonesia saja fokusnya. Trik-trik untuk mengajari anak dalam berbahasa Indonesia atau yang menyangkut tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan dipilih ya bahasa Indonesia saja. Tapi kalau di sini Bapak Ibu ingin mendapatkan semua mapel ya, berarti Bapak Ibu silakan dipilih semua mapel. Terus profesi yang ingin disasar Bapak Ibu silakan dipilih. Yang ingin disasar komunitasnya apa aja Bapak Ibu, misalkan guru ya guru, terus kepala sekolah ya kepala sekolah, misalkan guru aja ya silakan dicentang guru saja. Nah, setelah itu Bapak Ibu kalau punya grup komunikasi ya Bapak Ibu di Facebook atau di Telegram atau di WhatsApp. Nah, Bapak Ibu bisa mencantumkan linknya di sini. Akan tetapi kalau misalkan Bapak Ibu tidak punya, ya tidak usah dicantumkan dulu, tidak masalah. Nah, ini lanjut. Nah, terus di sini Bapak Ibu. Nah, di sini penggerak komunitasnya ini Bapak Ibu dapat menambahkan maksimal 3 penggerak Bapak Ibu. Jadi seorang penggerak hanya bisa mengelola 3 komunitas. Jadi misalkan saya ini sudah mendaftarkan 2 komunitas, berarti saya berkesempatan lagi untuk bisa mendaftar kombel 1 lagi Bapak Ibu. Jadi di sini untuk pengurusnya Bapak Ibu, pengurusnya ini ya, penggerak komunitasnya itu maksimal 3 penggerak dan mengelola 3 komunitas per orangnya Bapak Ibu. Nah, ini bisa dipilih jabatannya. Misal saya mendaftarkan di sini saya sebagai ketuanya atau wakil ketua atau sekretaris atau koordinator atau juga bisa anggota Bapak Ibu. Nah, di sini silahkan dipilih jabatannya Bapak Ibu masing-masing penggerak. Nah, baik, itu Bapak Ibu untuk memaksimalkan di poin RHK kita. Jadi Bapak Ibu tidak perlu apa ya khawatir dan tidak perlu cemas sertifikatnya dari mana dan seperti apa. Nah, itu tadi adalah gambaran secara singkat untuk pengerjaan kinerja kita Bapak Ibu. Nah, terima kasih Bapak Ibu untuk sharing kita pada siang hari ini.
dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Akris yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini. Untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi keempat, tanya jawab. Untuk sesi yang pertama, akan kami buka dengan 3 penanya. Untuk Bapak Ibu yang akan bertanya, bisa raise hand. Kami buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Bapak Soeharti bisa bertanya? Ya, bisa, Pak. Ya, Oke. terima kasih. Bisa didengar, Pak? Ya, bisa. Bapak bisa. Tadi penjelasan Bapak cukup jelas, terinci ya, mulai dari bagaimana pembentukan kombal kan melalui PMM dan sekolah kita masing-masing. Nah, terkait dengan ruling apanya? Ya, bagaimana bisa kita membuktikan dengan kombal tanpa PMM itu, Pak? Luring. Ya, apakah sertifikat atau cukup dengan SK-SK yang diberikan oleh kepala sekolah? Terima kasih. Pertanyaan pertama. Langsung dijawab aja ya. Oh, Ya. langsung dijawab atau ini ada Pak Mulyadi? Begitu. Berarti kita note dulu ya. 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 Selanjutnya Bapak Mulyadi. Bapak Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mau nanya dokumen pendukung kalau kita pilih di situ tugas tambahan wali kelas. Selain dari SK sekolah, kira-kira apa lagi ya Pak laporannya yang harus kita lengkapi? Jelas Pak ya? Iya, iya. Bentar Pak, apa Pak? Ulangi lagi Pak, coba Pak. Dokumen pendukung untuk wali kelas Pak, selain SK dari sekolah. Ya, ya. Dokumen pendukungnya Pak, selain dari SK itu kira-kira apa Pak? Untuk di tugas tambahan apa Pak? Wali kelas ya? Wali kelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya Ibu Nela Rahmawati. Bu Nela. Oh, tidak jadi. Bisa dilanjut ke Bapak Ahmad Fahrian. Monggo, Pak Fahrian. Terus suaranya Bapak Ahmad Pak Fahrian Fahrian. masih di mute. Pak Fahrian. Minta akses buka suara dari admin. Atau bisa dituliskan di kolom chat saja Pak Fahrian pertanyaannya. Coba Pak Fahrian. Halo, sudah bisa
Sudah. Masuk. Sudah. Ya, masuk. Terima kasih pembawa acara yang sudah menyampaikan izin saya untuk bertanya. Yang pertama, setelah saya mengikuti apa yang disampaikan oleh pemateri, di sini saya ingin sedikit memberikan pengalaman tentang pengisian pengelolaan kinerja di PMM yang sudah kami laksanakan di sekolah kami. Mungkin juga membantu menjawab apa yang sudah ditanyakan oleh Bapak tadi mengenai tugas tambahan. Tugas tambahan yang paling utama di sini adalah jangan sampai miskomunikasi atau miskonsepsi tentang pengisian pengelolaan kinerja. Yang akan dinilai oleh kepala sekolah adalah perilaku kerja dan praktik mengajar. Sedangkan tugas tambahan dan dan tugas tambahan dan pengembangan kompetensi hanya menjadi pertimbangan. Mohon digarisbawahi dulu sehingga jangan sampai Bapak Ibu guru semuanya berbondong-bondong mencari sertifikat tetapi melupakan atau meninggalkan pengajaran atau pembelajaran yang berpihak pada anak. Jadi poin pertama adalah yang akan dinilai kepala sekolah adalah praktik mengajar dan perilaku kerja yang berakhlak itu. Sehingga itu yang paling harus panjenengan semua Bapak Ibu persiapkan. Kemudian untuk pengembangan kompetensi tentang sertifikat tadi sudah disampaikan secara gamblang oleh pemateri, ada 18 RHK. Kalau di sekolah kami memang kami memaksimalkan kombel. Jadi kombel itu ada 3 seperti yang disampaikan pemateri. Ada yang namanya kombel intra sekolah, yakni kombel yang ada di dalam sekolah, kombel antar sekolah, kombel yang misalnya KKG dan seperti ini adalah kombel atas. Ini juga yang termasuk kombel daring, maaf. Jadi 3 kombel. Kami memaksimalkan kombel yang ada di sekolah kami untuk pengisian RHK. Sebagai contoh seperti ini, Bapak Ibu. Kombel kami juga alhamdulillah sudah kami daftarkan di PMM karena kebetulan koordinatornya yakni ketua dan sekretarisnya juga sudah menyelesaikan syarat-syarat yang dimaksudkan dalam PMM untuk menyelesaikan topik kurikulum merdeka. Tetapi itu sambil berjalan. Yang kedua, pesan saya jangan sampai dalam pengambilan pengembangan kompetensi Bapak Ibu mengambil RHK yang sertifikat topik. Karena apa? Bukan berarti bagaimana, ini sebagai saran saja. Karena ketika Bapak Ibu mengambil sertifikat topik, itu dikhawatirkan atau ditakutkan dalam periode Januari sampai bulan Juni, itu sertifikat topiknya belum keluar dari PMM. Maka dari itu, mungkin Bapak Ibu semuanya bisa mengkombel. Saya boleh share screen, Pak? Izin share screen ya. Monggo. Oke, terima kasih sebentar. Marian, monggo. Terima kasih, bentar. Nah, sudah muncul ya. Ya, kami di sekolah kami melaksanakan kombel itu dan kombel itu sudah aktif sehingga setiap hari Jumat kami melaksanakan kombel dan sah kombel dari sekolah kami insya Allah sah terbit untuk kegiatan pengisian pengelolaan kinerja. Sebagai contoh seperti ini kombelnya, sertifikatnya. Jadi dalam sertifikat ada beberapa syarat yang harus dimunculkan. Salah satunya adalah logo sekolah, logo kombel, nama komunitasnya, kemudian menunjukkan sertifikat, tanggal sertifikatnya, kemudian penerima dan unit kerjanya, dia sebagai apa? Oh, sebagai peserta, kemudian materinya apa, tanggalnya apa, ditandatangani oleh penggerak kombel, jangan lupa stempel. Stempelnya bukan stempel sekolah, tapi stempel kombel. Di sini ada juga contoh sertifikat sebagai narasumber. Nah.
Nah, sebagai narsum juga sama. Di sini sebagai narsum poinnya 8. Kalau sebagai peserta poinnya 4. Dianalogikan di sekolah saya ada 8 guru. 8 orang guru itu akan melaksanakan masing-masing berbagi praktik baik secara luring, secara langsung di sekolah kami. Itu 8 orang guru itu masing-masing kita beri kesempatan 1 orang guru untuk menjadi narsum. Jadi ketika 1 orang guru menjadi narsum, sudah mendapatkan poin 8. Kemudian sisanya yang 7 orang guru itu bisa menjadi peserta, berarti 4. Dalam RHK, nanti pemilihan jumlah yang berbagi praktik baik sebagai peserta diambil 7 kegiatan. Di sekolah saya seperti itu. Berarti 7 dikali poin 4 sudah 28 poin, ditambah 1 kali menjadi narsum, itu 8 poin. Jadi 36 poin itu sudah cukup kami ajukan. Khusus untuk penggerak komunitas sebagai ketua dan sekretarisnya atau koordinator 3 orang mendapatkan 36 dengan catatan apa yang disampaikan tadi sudah betul, yakni melaksanakan minimal 3 kali kegiatan seperti ini. Ini sebagai contoh. Dan ini insya Allah sudah sah. Sambil berjalan kombelnya nanti didaftarkan di PMM. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kombelnya bisa sah atau tidak. Insya Allah ini sah karena di sini pengembangan kompetensi itu sifatnya sebagai pertimbangan. Apabila nanti teman-teman kombelnya sudah didaftarkan sudah selesai didaftarkan di PMM, nanti baru teman-teman bisa melaksanakan kegiatan webinar seperti ini. Terima kasih. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Pak Fahrian. Semoga tambahan penjelasannya tadi bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Baik, sekarang saatnya Pak Akris untuk menjawab pertanyaan dari Pak Suharti dan Bapak Mulyadi. Pertanyaan pertama dari Bapak Suharti yaitu bagaimana cara membuktikan kombel secara luring tanpa PMM, dan dari Bapak Mulyadi dokumen pendukung tugas tambahan wali kelas selain SK dari sekolah. Monggo Bapak Akris. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya dan terima kasih kepada Mas Bapak Ahmad Fahrian ya yang sudah sangat mendetailkan lagi bagaimana Bapak Ibu harus bergerak. Pada intinya Bapak Ibu jangan terfokus pada sertifikatnya ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu di sini. Jadi di dalam e-kinerja ini Bapak Ibu di bulan Februari, Maret, April, nah sampai seterusnya Bapak Ibu akan ada yang namanya observasi kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan diobservasi oleh Bapak Kepala Sekolah masing-masing ataupun tim dari e-kinerja di dalam sekolahnya Bapak Ibu. Jadi fokusnya Bapak Ibu ya, saya tekankan sekali lagi Bapak Ibu berfokus ke dalam kelasnya masing-masing Bapak Ibu ya. Karena di bulan Februari, Maret, April, nah ini Bapak Ibu sudah terjadwalkan untuk observasi kelas dan diskusi tindak lanjutnya. Bagaimana, seperti apa mengajarnya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, untuk menjawab di yang pertama tadi, bukti kombel ya Bapak Ibu ya. Jadi bukti kombel Bapak Ibu nanti kalau di dalam sekolah ya Bapak Ibu ya, izin saya share screen lagi. Bapak Ibu bisa kepala sekolahnya membuat SK Bapak Ibu. SK dari kombelnya. Jadi Bapak Ibu di sini formatnya seperti ini kurang lebih Bapak Ibu. Ada kop sekolahnya, terus di sini ada yang berbunyi kepala sekolah dasar negeri mana, atau kalau SMP berarti ya SMP, ada nomornya, terus tentang apa Bapak Ibu, yaitu tentang struktur pengurus komunitas belajar
di sekolah mana. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa membuat SK seperti ini, kepala sekolahnya. Lalu apa saja yang menjadi lampiran di dalam SK Kombel tersebut? Yang pertama ada lampiran struktur komunitasnya Bapak Ibu. Ini lebih bagus lagi di dalam struktur komunitasnya itu Bapak Ibu seperti apa, terus penanggung jawabnya siapa, otomatis kepala sekolah nggih. Terus ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa. Nah, nanti di dalam lampiran di SK Kombel tersebut Bapak Ibu harus memenuhi kriteria yang seperti ini. Jadi ada SK-nya, ada lampiran strukturnya. Nah, bagus lagi Bapak Ibu, di lampiran kedua itu Bapak Ibu sudah menetapkan program komunitasnya. Per tanggal berapa ditetapkan, terus programnya apa saja. Nah, itu sudah sedikit tertuang di dalam SK komunitas Kombel tersebut. Nah, contoh di sini ada program komunitas belajar SD mana atau SMP mana atau SMA mana. Nah, program komunitas ini yang pertama programnya apa, yang kedua apa. Nah, dan seterusnya sampai di sini ditandatangani oleh kepala sekolah juga. Jadi Bapak Ibu, ketika Kombel itu berada di dalam sekolah, tidak antar sekolah, nah itu Bapak Ibu cukup melampirkan SK ini saja, tidak perlu dilampirkan, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukup memiliki SK ini untuk membuat sebuah Kombel di dalam sekolahnya Bapak Ibu. Nah, jadi ketika Bapak Ibu membuat Kombelnya di dalam sekolah, berarti secara otomatis yang bertanda tangan itu adalah kepala sekolahnya. Kalau lintas kecamatan secara otomatis adalah berarti yang bertanda tangan itu adalah koordinator wilayahnya dari Bapak Ibu semuanya. Dan kalau itu lintasnya kabupaten, berarti secara otomatis Bapak Ibu lintas kecamatan ya, mohon maaf ya. Jadi kalau lintas kecamatan Kombelnya ini berarti SK-nya juga harus ditandatangani oleh kepala dinas terkait di dalam satu kabupaten tersebut. Nah, contoh SK-nya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti contohnya kita akan share juga di akhir acara nih Bapak Ibu ya. Biar nanti Bapak Ibu bisa mendownload formatnya. Dan untuk yang kedua Bapak Ibu, untuk dokumen pendukung wali kelas. Nah, jadi Bapak Ibu untuk dokumen pendukung wali kelas ini Bapak Ibu bisa nanti mengupload surat tugas pembagian mengajarnya saja Bapak Ibu. Karena nanti Bapak Ibu sudah diobservasi oleh kepala sekolah atau tim dari kinerjanya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menambahkan tugas tambahan ini, Bapak Ibu silakan mengupload dari surat pembagian tugas mengajarnya Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah jawabannya. Mungkin dari guru yang lain ada yang menambahkan lagi Bapak Ibu untuk jawaban yang sudah saya jawab. Bisa raise hand, nggak masalah Bapak Ibu. Pak Mulyadi, apakah mau bertanya kembali? Dari teman-teman KKG kecamatan? Ibu Rina. Ibu Riana Wike. Okay. Monggo Bu Wike. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Luar biasa hari ini saya bertemu guru-guru hebat yang mau berbagi dan sharing pengalaman dan juga ilmu. Yang ingin saya tanyakan tadi, minta izin tadi pemaparan tambahan info dari Pak Rian untuk sertifikat tadi Pak. Jika memang Kombel kita sudah terdaftar di PMM, untuk penerbitan sertifikatnya bagaimana? Apakah
juga melalui PMM seperti yang kita pelatihan mandiri atau ada kegiatan lain mungkin bisa membuat sendiri. Begitu. Terima kasih. Bapak Rian mungkin bisa di-share lagi ya untuk contoh sertifikatnya ya. Nanti bisa ditambah share lagi untuk apa? Yang tadi sertifikat belum terbuka. Bapak Rian. Sambil nambahi pertanyaan yang soal lampiran dari tugas tambahan, kalau sebagai bendahara BOS itu SK bendahara BOS dari kepala sekolah cukup melampirkan BKU-nya saja, tidak usah file yang banyak dari laporan BOS, nggak usah. Terus kemudian misalnya mengambil tugas tambahan sebagai guru piket, itu juga ada SK guru piket, kemudian jadwal guru piket, kemudian nanti ada daftar hadir guru piket, dan beberapa kegiatan, misalnya hari Senin sampai hari Sabtu, kegiatan piketnya apa? Misalnya pagi menjemput anak-anak di depan kelas. Kemudian nanti juga ada misalnya sebagai guru piket, menerima tamu, ada tamu misalnya, juga melampirkan beberapa foto. Terus kemudian yang terakhir guru piket misalnya memastikan semua anak-anak sudah pulang semuanya, itu termasuk tugas dari guru piket, juga perlu dilampirkan. Kemudian yang untuk tugas tambahan, misalnya sebagai tim pencegah penanganan kekerasan juga sama. Ada SK dari kepala sekolah, kemudian ada beberapa kegiatan dan tugasnya apa dilampirkan. Terus yang masalah pertanyaan dari Ibu Riana Wike, contoh sertifikatnya, sebentar, share screen dulu ya. Izin share screen. Share screen ya. Pak. Nah, apakah sudah terlihat untuk contoh sertifikatnya, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah lah ini. Untuk penerbitannya yang berhak menerbitkan adalah tentunya penggerak komunitas. Penggerak komunitas. Tentunya ini apa yang disampaikan ini benar-benar dilaksanakan. Misalnya dalam satu kegiatan dalam Kombel, kegiatan misalnya ini contoh pendampingan dan fasilitasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila tanggal 12 Januari. Ini yang berhak menerbitkan adalah penggerak komunitas. Ini diterbitkan apabila benar-benar sudah ada kegiatan praktik baik kurang lebih minimal 2-3 jam. Kemudian diberikan kepada siapa? Kepada peserta yang hadir. Ini kalau sebagai peserta. Kalau narasumber, nanti tulis saja narasumbernya misalnya Ibu Riana Wike, SPD, MPD, kemudian materinya apa sebagai tambahin narasumber. Gitu. Kemudian soal penerbitan, apakah harus melalui PMM? Tidak. Karena untuk yang intrasekolah yang belum terdaftar di PMM itu sah. Kenapa sah? Karena di dalam sekolah diharapkan oleh kementerian, oleh Pak Menteri dan juga Kemendikbudristek itu Kombel itu kegiatan belajar antar guru di sekolah itu hidup dulu. Baru nanti kalau kegiatannya itu melalui webinar atau sudah terdaftar di PMM itu bisa dipersyaratkan. Kalau penerbitan sertifikat yang Kombel dalam sekolah tidak ada persyaratan khusus untuk diterbitkan melalui PMM. Itu Bu, terima kasih. Terima kasih Bapak Varian. Bapak Ibu masih adakah yang akan bertanya?
Untuk link absennya nanti 5 menit terakhir akan kita share, Bapak Ibu. Mungkin sudah tidak ada mungkin Ibu. Ini di chat ada yang bertanya, jika Kombel tidak atau belum terdaftar di PMM, sejauh mana keabsahan sertifikatnya? Gimana Ibu? Jika Kombel tidak atau belum terdaftar di PMM, sejauh mana keabsahan sertifikatnya? Ya tadi ya Bapak Ibu ya, kalau Kombelnya nggak terdaftar di PMM, kalau di dalam sekolah itu berarti Bapak Ibu harus membuat ada SK-nya tadi Bapak Ibu. Dan tentunya sertifikatnya tadi kan udah di-share sama Pak Ahmad Varian ya. Jadi di sana ada logonya, terus ada nama komunitasnya, terus ada yang tanda tangan ketua Kombelnya, terus materinya apa, berdurasi berapa jam, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Akris penjelasannya. Monggo Bapak Ibu, sudah tidak ada yang bertanya atau masih ada? Sepertinya sudah tidak ada Pak Akris. Baik, saya share dulu untuk absennya ya. Ini ada yang bertanya di kolom chat. Berarti kalau sudah terdaftar, tidak perlu menggunakan SK ya? Lebih bagusnya pakai SK Bapak Ibu. Kalau sudah terdaftar di PMM. Ini pertanyaan dari Bu Wike. Link absen bisa di-share Pak Kris. Oke. Bapak Ibu, link absen sudah di-share Bapak Akris. Untuk absennya nanti Bapak Ibu menggunakan huruf kapital ya, diharapkan ya. Jadi namanya biar jelas nanti. Untuk sertifikat nanti kita kirimkan melalui email Bapak Ibu. Jadi untuk email Bapak Ibu dimohon untuk benar-benar teliti. Soalnya nanti sertifikat akan otomatis kita kirimkan melalui email. Jadi nanti kalau emailnya Bapak Ibu salah ya mohon maaf guys, ini nggak bisa masuk. Harus benar-benar emailnya yang aktif dan Bapak Ibu sering buka juga. Dan jangan sampai salah penulisannya Bapak Ibu. Bapak Akris, acara kita cukupkan atau bagaimana? Ya, monggo sudah cukup mungkin ya. Sudah cukup. Kita tutup. Bisa saya tutup acaranya. Baik Bapak Ibu peserta seminar, untuk acara selanjutnya yaitu acara kelima penutup. Untuk acara kali ini kita tutup dengan doa. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan.
Berdoa selesai. Terima kasih banyak kepada narasumber Bapak Akris serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Memohon maaf atas segala salah kata dan perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya, Mbak. Iya lah.